Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya Ghazali, ya pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Yang itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwa galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari 3 hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali.
itu adil, rohani itu adil, ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah, ya nikah aja. Sudah jatuh cinta waktunya pacaran, ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Enggak usah dibendung-bendung, saya anti pacaran Pak, enggak mau jatuh cinta Pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang enggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya, itu penuhilah, enggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah, baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniyahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin, malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin. Itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi ndak, badaniyahnya beres dulu. Kalau badaniyahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniyah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniyahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat, yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang tidak kuat? Ya banyak. Saya sehat Pak, cuma tidak terlalu kuat. Nah, olahraga biar kuat, ya kan? Tidak cukup sehat tapi juga harus kuat. Yang ketiga elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak apa-apa, ya. Kamu semua orang cakep, jangan khawatir. Nah, bahagialah. Kalau enggak, kamu tidak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek gitu, tidak akan bahagia hidupmu. Anggap aja cakep, wis tau, cok khawatir. Payu. Ayo. Itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang gelisah Pak, apa ada yang mau besok sama saya Pak? Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir, yakinlah bahwa kamu panjang umur. Tenang mesti kamu. Sehat. Ketika kamu sehat kan kamu ceria sayang. Kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat. Jalan kemana ayo. Cakep. Jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, alhamdulillah. Dan panjang umur. Orang yang merasa punya kualifikasi 4 ini secara badannya, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Cuma selanjutnya, untuk nikmat badaniyah kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita. Kita butuh punya harta, itu kan di luar. Kita butuh punya keluarga, itu di luar. Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar.
Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri. Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang sangat luar. Apa bahasanya? Yaitu apa? Kenikmatan taufikiyah. Kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu. Sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi, enak loh korupsi itu. Kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini Allah tidak akan ridho padamu, maka tidak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian, enak kan? Nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab, dan bener lagi, dan bagus lagi. Dosennya sampai heran, ini kuliah tidak pernah masuk, makalah tidak jelas, disuruh ngomong apa juga temennya nggak paham, tapi jawabannya sip, akhirnya dikasih A. Tapi karena kamu ngerti itu nyontek, kamu itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah tidak ridho dengan nyontekmu. Maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufiki, dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk, rusyd, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, cari tidak apa-apa, itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badaniyah. Dengan bekal kenikmatan badaniyah ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah, maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana. Kenikmatan badaniyahnya akan disetir oleh nafsunya, maka jiwanya nggak akan jadi tenang. Dan di akhirat juga otomatis kacau. Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah. Oke, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana. Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu kenikmatan badaniyahmu. Kamu jadi sehat, kamu jadi kuat, kamu jadi elok, kamu jadi tampan. Kemarin gak punya duit, beli sampo sama sabun aja. Nah kan, kalau duitnya banyak kan sekarang santai, beli parfum, beli make up, malah bisa. Kalau itu sudah terpenuhi kan jiwamu kan tenang. Dan setelah jiwamu tenang, kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu, misalnya dengan cari ilmu, dengan memelihara diri, dan seterusnya. Maka ketika kamu meninggal, kamu akan mutmainnah, dan kamu akan dapat kebahagiaan ukhrawi. Oke, alhamdulillah. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.